Hai Dijers, selamat datang di podcast Ngobrol Digital. Ruang santai untuk berbagi pengalaman, cerita, dan inspirasi seputar dunia digital. Hari ini kita akan membahas topik setelah pensiun enaknya ngapain ya? Baik, kita akan memperkenalkan narasumber kita pada saat ini, Bapak Dr. Andes N. Kenda, yang pernah menjabat Kepala BPSDM Kominfo Manado di tahun 2012 sampai 2018, dan kemudian narasumber yang kedua Bapak Martin Ronunuwu Esos yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Program di tahun 2014 sampai 2023. Selamat datang Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita jumpa lagi di ruangan podcast ini. Baik, terima kasih. Apa kabarnya Pak hari ini? Baik, sehat-sehat. Gimana Pak Martin? Sehat walafiat. Baik, kita mulai saja pertanyaan kita atau diskusi bincang-bincang santai aja, santai tapi serius ya Pak. Ya, Kita terima santai kasih. aja Pak. Seputaran masa pra pensiun dan setelah pensiun. Setelah pensiun. Bagaimana perasaan Bapak pada saat menjelang pensiun? Menjelang pensiun dan setelah pensiun. Berhubung Bapak juga kan baru beberapa hari ini telah memasuki masa purna bakti. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin sebelum saya menjawab, saya ada pantun, boleh? Boleh. Boleh. Pohon pinang sama tingginya, Cakep. Cakep. ombak di laut sama ratanya. Cakep. Orang yang pergi enak rasanya, tapi yang ditinggal apa rasanya? Mantap. Terima kasih. Saya menyampaikan dulu tentang bagaimana saya harus mempersiapkan diri, prepare diri untuk memasuki masa pensiun. Ya, pada waktu pergantian masa pimpinan di sini tahun 2018, itu saya sudah mengiang-ngiang, saya harus pensiun ini. Karena memang dari pusat waktu itu minta Pak Kenda mau pensiun 58 atau mau terus peneliti. Ya, dalam waktu yang tertentu saya ketemu dengan kepala badan, saya bilang izin Pak, kalau diizinkan saya bantu-bantu teman-teman di balai untuk menjadi peneliti. Karena sebelumnya saya sudah formasikan ada lowongan 2 untuk peneliti media di sini. Jadi satu saya isi dan kebetulan waktu itu ada yang pengganti saya juga media kan. Nah, cuma karena tidak bisa merangkap jabatan. Nah, sesudah itu datang tahun 2000 gunjang-ganjing bahwa peneliti itu akan digabung menjadi wadah BRIN, Ya, tapi itu belum ada peraturannya. Nanti 2021 keluar perpresnya untuk seluruh peneliti di lembaga kementerian itu menjadi satu wadah namanya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Nah, saya waktu itu dipengaruhi teman. Itu Pak Arifianto yang sudah memasuki masa pensiun, dia bilang Pak Kenda pensiun aja. Karena ini nanti di BRIN berat. Tapi saya ditantang juga oleh pimpinan badan waktu itu, Pak Hari. Pak Kenda, kamu bisa bantu di teman-teman di Manado karena BRIN ini masih ada 2 tahun masa untuk transisinya. Jadi saya bilang oke siap Pak. Nah, dan di wawancara saya siap. Nah, sesudah itu saya di sini masih di Kominfo kan sampai tahun 2021 akhir ya. Dan tanggal 3 Januari 2022 saya juga masih di ruangan ini dilantik menjadi peneliti BRIN. Nah, dari situ saya sudah mempersiapkan diri. Sebetulnya dari tahun 2020 itu saya sudah persiapkan diri untuk mau pensiun dan bahkan 2 tahun sebelumnya. Caranya apa? Saya
minta sepeda motor dari Pak Aca waktu itu mau sekolah ke Makassar, saya beli. Itu motor tua, mantan Pak Ramon punya dulu kan. Saya minta beli dan harganya ya harga teman, nah. Harga teman. Ya, saudara. Lalu saya pakai. Karena apa? Saya sudah mempersiapkan diri ketika saya melepaskan semua atribut pimpinan sebagai kepala balai itu saya harus lepas. Dan saya harus siapkan mental. Jadi waktu itu setelah 2 hari menjelang pelantikan, pergantian jabatan, serah terima jabatan, rumah dinas saya kosongkan, mobil dinas dikembalikan semua, BMN semua dikembalikan, dan saya mulai dengan naik motor tua. Dan itu yang istri saya memang perang, dia bilang kamu mantan jabatan, tapi saya bilang enggak, saya harus memotivasi jiwa saya, keadaan saya untuk bisa kembali kepada posisi semula. Memang agak lama sih itu, tapi ya karena ya Pak memang makan waktu, tapi saya sudah mempersiapkan itu persiapan ya. Oke, baik, sangat menarik. Sekarang kita beralih ke Bapak Martin. Apakah sama ceritanya seperti Pak Kenda menjelang pensiun? Sedikitnya sama sih. Memang mempersiapkan diri itu ketika kita akan masuk pra pensiun itu kita sudah mempersiapkan, tapi mempersiapkan ini hanya di pikiran saja, bukan secara praktek. Saya sudah memikirkan bahwa ketika saya akan pensiun, tanah kecil yang ada di Tomohon itu kita akan berkebun di sana. Itu masih di pikiran. Baru saya akan beternak. Yang hobi saya kan ternak ayam, bebek. Nah, ketika kita masuk pensiun, menjalankan pensiun, bingung. Apa yang mau saya perbuat ini? Ketika saya praktekkan itu, saya ke Tomohon itu, tetapi tidak maksimal karena pergi hanya 1-2 hari pulang lagi. Jadi paling banyak cuma mentok di rumah. Akhirnya saya jalankan yang misi kedua, yaitu ya saya ternak ayam dan bebek di rumah. Supaya tiap hari itu ada kesibukan tiap hari. Jadi kita harus ke pasar lah, ambil makanan pagi-pagi. Nah, itulah mempraktekkan diri saya itu supaya kita siap untuk menghadapi pensiun. Memang ada hal-hal yang saya alami pada saat itu karena sangat berat kita menjalankan pensiun ini kan sangat berat, karena saya teringat dengan teman-teman saya di kantor yang semua baik-baik. Teringat kita turun lapangan bagaimana, jadi itu yang mau kasih hilang itu yang susah sekali. Oke, Pak Martin, memang sangat menarik ya kalau bagaimana itu mempersiapkan sebelum. Nah, sekarang kalau tadi pra pensiun, sekarang pertanyaan kami itu bagaimana menghadapi masa-masa purna bakti atau masa pensiun ini, kegiatan apa saja atau bagaimana perasaan, apakah cepat move on atau masih terbayang-bayang dengan keberadaan di kantor, aktivitas yang rutin? Silakan mulai dari Bapak Kenda. Baik, terima kasih Bu Fem, Bu Samsia. Menarik ini pertanyaan, dan saya sendiri untuk setelah ini tanggal 26 ya, tanggal berapa ini? 25 ya? 27 ya, berarti saya sudah 27 hari pensiun. Iya, 1 Januari ya. 1 Januari. Tapi rasa feel pensiun saya itu sudah jauh-jauh memang saya persiapkan. Berarti memang sudah iya, siap menghadapi. Sudah siap, karena saya tidak mau perang psikologis pada diri sendiri setelah masa itu datang. Jadi dari jauh kita sudah siapkan diri, dan untuk yang saya kerjakan sekarang kan ya ada lahan sedikit di Mapanget. Itu yang saya tekuni. Kegiatan sehari-hari. Iya, dan persiapan saya sudah lama, kurang lebih 2 tahun sudah buat kolam untuk piara ikan lele. Sudah ada. Jadi kesibukan sendiri ya, itu Pak? dalam ruangan supaya aman loh. Jadi saya sudah persiapkan. Sekarang baru mau diisi, belum isi juga tapi belum. Semua itu Pak tergantung juga kesehatan ya. Iya. Jadi bagaimana Pak Kenda
menjaga kesehatan sehingga Oke. kalau kita saksikan sekarang ini kan dalam keadaan sehat, kuat. Siapa tahu ada tips yang sangat baik untuk kita semua. Baik. Bagaimana menjaga kesehatan yang baik. Silakan Pak. Terima kasih. Saya dengan teman-teman di BPSDMP ini kan sebelum saya ke Jakarta sering diundang untuk jadi narasumber. Jadi selalu saya sisipkan tentang kesehatan itu kepada generasi milenial maupun memasuki masa generasi alfa sekarang itu paling banyak masalah kesehatan. Pertama, generasi yang milenial itu sampai ke alfa itu tidak menyukai panas matahari, satu. Dua, mereka suka tidur larut. Betul. Nah, Iya. tiga, pagi hari matahari yang bagus, mereka karena tidur larut jadi lambat bangun, ya kan? Oke. Dan suka bekerja pada malam hari. Sementara dalam malam hari itu antara jam 11 sampai jam 2 subuh itu kita diproduksi kesehatan kita mengenai sel-sel darah merah. Kalau kita tidak terpenuhi akan bermasalah di masa-masa yang akan datang. Saya kasih contoh. Ya mohon maaf banyak teman-teman saya yang sudah doktor peneliti di Jakarta itu di BRIN. Mereka masih umur 40-an sudah kembali. Karena apa? Masalah kesehatan. Tidak Memaksakan dijaga, ya. diri tidak di-manage betul. Jadi saya memang kebiasaan bangun jam 2 itu sampai sekarang ada. Tapi saya atur betul supaya jam 2 yang bangun, jangan sebelumnya. Dan sampai sekarang jalan. Nah, cuma memang kita butuh kesehatan itu. Jadi tadi saya bilang ke generasi milenial itu mereka suka fast food, ya kan tidak mau diolah. Sementara itu kan banyak bahan-bahan yang mengandung ujung-ujungnya toksin ya, yang berbahaya buat kesehatan. Ya. Jadi itu lebih baik kita. Saya di Jakarta 1 tahun waktu berangkat itu pradiabetes. Nah, setelah di sana saya berpikir bagaimana saya pradiabetes ini nanti kalau sampai sakit. Jadi di sana saya putuskan untuk tidak makan karbo. Jadi saya tidak makan nasi, saya hanya rebus-rebus sayur ya, sayur-sayur bening. Tiap pagi saya jalan 6 kilo. Oh, betul. Untuk baru saya ke kantor. Bagus itu. Jadi pulang jalan sarapan dengan sayur, terus atau telur rebus 2 biji, 2 telur yang omeganya tinggi itu. Nah, sudah itu pulang dari kantor jam 4 baru saya makan sayur sisa, kalau ada karbo sedikit enggak apa-apa, tapi itu yang saya lakukan. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya mengalami kesehatan yang cukup lah. Dan semua itu kan anugerah, jadi artinya kita juga harus diiringi dengan pandai bersyukur bahwa apapun juga kepintaran kita tidak akan mampu kita selama yang di atas juga tidak mengizinkan. Iya. Jadi itu yang saya syukuri bahwa sampai sekarang ya saya sudah sebetulnya usia saya bukan 65 lagi, ini 66 sudah. Jadi karena saya lahir 59 di dalam surat kenal lahir saya dimajukan 1 tahun menjadi tahun 60, jadi 65 pensiunnya ya. Jadi saya bersyukur tambah juga 1 tahun. Luar biasa ya. Luar biasa ya Pak. Nah, teman-teman di Jakarta itu banyak sebelum saya ke sini, Oktober November saya diundang teman-teman untuk diskusi di kelompok riset maupun di pusat riset masyarakat dan budaya. Saya dijadikan narasumber untuk menyampaikan tentang persiapan secara psikologi dan mengenai kesehatan. Jadi itu yang saya sampaikan. Pertama kita harus berani untuk berkata kepada ke selera kita, mohon maaf ya untuk ini jangan harus niat ya. Jadi sekarang saya untuk kesehatan ini tiap pagi saya harus minum jus, bukan tapi di blender supaya dia masih jus ada ketimun. Yang masih asli. Masih ada supaya masih ada seratnya, ada seratnya. Jadi itu. Rasanya awal enggak enak, tapi lama-lama ya jadi terbiasa. Oke, baik. Ya. Pak Samsi. Sampai sekarang saya belum sarapan, ini cuma jus tadi 1 gelas pagi. Saya kira itu ya untuk sementara, dan pekerjaan saya itu sudah memulai mendekatkan diri pada tanah. Karena kita sudah mulai kayak bau tanah, jadi harus ke tanah ini. Iya. Oke, begitu untuk yang sementara. sangat baik. Luar biasa ya Pak Kenda. Mungkin Pak Martin ada
tips kesehatan karena kelihatannya setelah pensiun ini masih tetap fit dan bugar ya. Pernah juga. Ada Fase. tips mungkin yang bisa diberikan kepada kita atau generasi muda yang nanti akan pensiun? Tentu pertama-tama kita harus syukuri kepada Yang Maha Kuasa karena sampai saat ini saya masih diberikan kesehatan yang penuh, Iya. bisa beraktivitas sampai saat ini juga. Mengenai tips-tips itu, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kenda itu benar sekali, tetapi yang utama itu kita harus jaga pola makan kita. Jangan Sama kita juga menuruti ya dengan Pak Kenda lagi ya. menuruti gergantang kita, kemauan gergantang kita. Semua datang dari niat ya Pak. Dari niat. Dari ini. Kalau kita berniat, pasti semua itu akan terlaksana. Tidak mungkin tidak akan terlaksana. Dan seperti yang katakan, harus itu setiap hari itu kaki kita harus berjalan. Betul. Biasakan berjalan. Harus gerakan, Jangan ya, gerakan kaki. biasa. Jangan orang cuma duduk diam di rumah. Ketika kita mau duduk terlalu lama kita duduk diam di rumah, maka penyakit-penyakit itu Akan timbul akan sendirinya. timbul. Betul. Karena Betul, itu ya. untuk Saya rekan-rekan yang akan mau Pra. prapensiun, apa yang sudah Jadi sampaikan oleh ingat Pak ya Kenda, tips mereka itu. oleh saya, silakan jalankan itu. Dan terakhir, kita harus rajin beribadah. Karena di kelompok ibadah yang kecil itu maupun di rumah maupun dengan organisasi luar, gereja atau dengan masjid itu kita harus jalankan. Karena nafas kehidupan diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, Betul. mungkin pertanyaan sekarang yang saya tujukan kepada Pak Kenda ya, karena Pak Kenda ini kan berada di dua tempat tugas. Pertama di Kominfo ya, karena terus beralih ke BRIN. Jadi saya ingin ketanyakan, pertama awal Pak Kenda masuk di PNS itu tahun berapa? Dan berapa lama mungkin Pak Kenda selama di Masa kerjanya. masa kerja di Komdigi, di Kominfo ya, karena sekarang jadi Komdigi di Kominfo, kemudian beralih ke BRIN, dan mungkin ada Pengalaman. pengalaman-pengalaman semasa di kerja sebagai kepala di Juga tips Kominfo, sebagai ini biar dan pengalaman Pak Kenda setelah beralih ke BRIN. Mungkin bisa diceritakan pengalaman atau suka Perbedaan dukanya budaya ya, kerja. perbedaan-perbedaannya. Baik, terima kasih. Ini menarik buat saya sebagai memberikan motivasi, menggali lagi. Sebenarnya di Kominfo di kementerian ini, saya satu angkatan dengan Pak Martin ini. Iya. Sama SK kami. 1 Maret 1986. Saya ingat, kami ada 5 orang, tapi saya ingat dia ini satu angkatan. Makanya biasanya saya selalu, kalau dalam apapun, saya selalu ingat dia. Ya. Akhirnya dipertemukan ya Pak dalam podcast kali ini. Iya, terima kasih. Dan cuma mungkin masa kerja pensiun saya seluruhnya itu adalah 39 tahun 10 bulan. sama dengan Iya, tapi kalau Pak Martin kan sudah Sama ya, duluan Pak, pensiun. masa ya. kerjanya. Martin. Jadi saya 39 tahun 10 bulan masa kerja seluruhnya. Dan untuk pangkat pertama masuk saya 2B. Ya. Waktu itu sarjana muda karena saya dari Akademi Publisistik. Iya. Sampai sekarang gelar BA itu di BRIN dicantumkan karena itu resmi. Nah, jadi itu saya pangkat penata 2B. muda tingkat 1 2B 2B. waktu 2B, itu. Ya. Dan sesudah itu saya melanjutkan studi untuk S1 tahun 90 langsung penyesuaian dengan 3A dan seterusnya saya masuk ke peneliti. Nah, dari situ dari peneliti itu tahun 2000 tahun 1999 itu saya sudah full masuk peneliti ya. Karena jabatan waktu itu Ajun Peneliti Madya waktu itu masih beda-beda namanya. Kalau sekarang sudah Iya, dulu berganti-ganti ada ganti di ya. rumah-rumah Iya. ya. Nah, jadi di pengalaman di Kominfo dengan teman-teman ini menarik, dan pengalamannya saya adalah untuk membandingkan kedua antara di Kominfo dan di BRIN itu ada dua hal. Di Kominfo itu kita memperkuat kerja tim ya.
Itu yang ada di sampai di akhir-akhir masa jabatan di sini saya masih terlibat dalam tim. Itu tim. Oke. Nah, di BRIN itu berbeda. Kita harus memperkuat kinerja intelektual. Jadi ada tim, tetapi kita Personal, ya? nggak bisa hanya ikut-ikutan begitu. Kita juga harus ada kontribusi di dalam tim itu. Jadi misalnya kami menyusun proposal penelitian. Nah, saya dalam setiap kurang lebih 4 tahun lebih di BRIN, baru pensiun, itu saya selalu diminta. Jadi yang menariknya saya orang komunikasi. Di penelitian apapun itu bisa. Oh, iya. Tapi saya munculkan komunikasinya. Multidisiplin Sehingga itu kan mereka menarik komunikasi, ya. ya. Sampai sekarang sebetulnya masih banyak proposal yang belum nggak tahu kalau dia diterima atau enggak. Kita kerjasama dengan Universitas Nusantara, kemudian banyak universitas yang kerjasama, dan kita terlibat dalam pembahasan itu dan diskusinya. Jadi itu perbedaan nyata adalah bahwa di Kominfo itu kita sangat semangatnya pada kerja tim. Nah, di BRIN itu semangatnya adalah kerja intelektual yang lebih dominan, dan kita walaupun tim tapi kita semua ujungnya adalah bagaimana menghasilkan output, karena kami kan harus outputnya itu harus Scopus. Jadi memang harus semua terlibat. Kalau enggak terlibat ya kita dicoret nama atau enggak bisa masuk tim. Kan enggak bisa ada yang istilah makan tulang. Semua terlibat. Jadi ya itu yang menarik. Sehingga saya masuk di budaya itu pengalaman baru sekalian ya, saya sampaikan pengalaman baru saya di situ bahwa ternyata penelitian saya kan masuk di pusat riset masyarakat dan budaya. Dari sekian banyak pusat riset di BRIN itu banyak kan, semua keilmuan ada di sana dan semua kebijakan ada di sana. Nah, yang menarik bagi saya bahwa penelitian kemasyarakatan dan budaya itu menarik. Dan di situ saya menemukan bahwa ternyata komunikasi ini sebenarnya sesuatu yang paling mudah untuk beradaptasi. Yang penting kita bisa menempatkan diri. Dan saya bisa bekerja sama dengan teman-teman tim penelitian mengenai kain tenun Donggala. Dan saya masuk di situ, saya mempromosikan, saya masuk kepada event komunikasinya, yaitu promosi. Dan bagaimana pentahelixnya dari pemerintah ya, untuk mereka bisa mensupport daripada para pengrajin tenun itu. Jadi kami menarik, sehingga hasil penelitiannya cukup mendapat apresiasi bahwa ini komprehensif semua, ada sosialnya, ada hukumnya dan sebagainya. Jadi itu yang tetap tim, tapi kita juga harus lebih mengutamakan ada dasar intelektual kita yang kita harus tampilkan di tim itu. Kalau di sini kita kalau sudah semangat tim kerja ya kan di pekerjaan itu yang kita semangati. Demikian. Mungkin Pak ada pengalaman atau suka duka selama menjadi kepala di BPSDMP Kominfo Manado? Ya, kalau suka duka itu sebenarnya itu tinggal, itu istilah hari-hari, sebenarnya itu adalah bumbu daripada perjalanan karir kita sebagai dimanapun kita berada dan kapanpun selalu ada dalam proses-proses, baik kita sebagai staf dari awal mau kepada pemimpin di media yang medium ya, yang menengah, kemudian sampai pada top leader, itu selalu ada tantangannya. Peluangnya biasanya ada hal-hal begitu, peluangnya kecil tapi tantangannya lebih besar. Nah, jadi kita harus mampu untuk memanfaatkan bagaimana menghadapi tantangan. Karena tantangan ini kapanpun sampai kita selesai di dunia ini dipanggil Yang Maha Kuasa, ya baru selesai tantangan itu bisa kita jalan. Jadi jangan pernah kita menyerah dengan tantangan atau meninggalkan tantangan. Karena tantangan ini adalah proses kita untuk bisa memacu kita, untuk bisa lebih baik pada hari esok dan seterusnya. Semakin tantangan datang ya kita punya filosofi bahwa kalau kita makin tinggi itu makin besar tantangannya. Nah, itu jangan lupa bahwa kita makin tinggi itu di bawah banyak hal yang kita harus perhatikan. Di atas juga banyak hal yang harus kita jalankan. Karena kalau sudah di top leader itu, kita di atas itu perintahnya tinggi. Di bawah itu permintaannya tinggi. Jadi kita harus pertemukan ini yang penting.
sebagai seorang leader, pemimpin, ya teman-teman yang muda-muda di Komdigi ini, saya berharap bisa mengkolaborasikan antara tuntutan atasan dan memperhatikan bawahan supaya bisa kinerja ini jalan. Ya, itu saya alami. Jadi itu pengalaman-pengalaman saya. Ya, kalau di BRIN sih semangat kita sudah semangat para senior. Jadi lain lagi ceritanya. Lain ya. Budayanya. Jadi ini mungkin budaya yang teman-teman harus jalani. Pemimpin itu memang dia akan tegas ke bawah. Nah, kalau dia tadinya baik-baik, orang anggap, tapi setelah dia memimpin agak tegas. Memang itu tuntutan, karena dia duduk sebagai pemimpin adalah dengan aturan, menjalankan aturan, dan semua dengan aturan. Nah, teman-teman di grassroots atau pendukungnya itu harus memberikan support bahwa pemahaman dan komunikasi itu sangat-sangat penting. Jadi kunci daripada sebuah organisasi adalah komunikasi. Karena ada komunikasi organisasi, komunikasi personal, interpersonal, itu semua difungsikan. Kalau kita kerja di komunikasi lalu tidak pintar berkomunikasi, itu namanya salah gambar. Itu. Jadi itu pesan saya. Komunikatif. Komunikasi itu penting. Makasih. Ya. Saya kira luar biasa tadi ya, pengalaman Pak Kendak sebagai kepala, bagaimana Bapak berada di Kominfo selama berapa tahun menjabat sebagai kepala BPSDMP Kominfo Manado, terus beralih di BRIN sebagai peneliti, jadi harus berfokus kepada peneliti, karena di situ kita bergabung dan sama-sama pemikir yang intelektual yang harus berpikir secara ilmiah. Jadi kalau di Kominfo kita sebagai kepala ya Pak ya, kita harus berkomunikasi baik bersama karyawan atau bawahan kita. Kalau di BRIN kita memang fokus untuk kerja lebih ilmiah lagi, karena di situ hanya satu ya, sesama peneliti kita. Jadi sama-sama mungkin berpikir ilmiah dan tentu intelektualnya lebih ini. Jadi Pak Kendak ini memang luar biasa. Memang juga kami pengalaman juga ya Ibu Fem, bagaimana Bapak Kendak sebagai kepala, bagaimana disiplinnya. Walaupun keras, tapi sebenarnya itu baik bagi kita ya, disiplinnya dan cara berpikirnya secara intelektual. Dan mungkin kita beralih kepada Pak Martin yang juga sebagai kepala seksi selama dari 2014 ya, Pak Martin sebagai kepala seksi program. Jadi mengenai program sampai 2020 saat pensiun. Jadi mungkin ada pengalaman Pak Martin ya, karena di program itu ada berbagai tugas yang dibebankan oleh kepala ya. Pertama menangani DTS. Jadi mungkin ada pengalaman yang Pak Martin bisa bagikan ya kepada kita, bagaimana karena di program itu bagaimana programkan satu jadwal, apalagi DTS itu kita tahu banyak ya jadwalnya. Jadi kita dengarkan kepada Pak Martin mungkin pengalaman apa atau suka duka yang dialami Pak Martin. Terima kasih. Memang kita sama-sama diangkat oleh Pak Kendak tahun 86 dan saya pada itu masuk 2A, golongan 2A. Tahun 90 saya diangkat sebagai fungsional lead Kayasa. Jadi pembantu peneliti pada saat itu. Jadi saya hampir 14 tahun saya menjadi fungsional Kayasa. 2014 saya dipercayakan menjabat sebagai kepala seksi program dan evaluasi. Jadi kepala kita yang waktu itu Pak Kendak pada saat itu kasih tanggung jawab saya itu mulai SK dari kementerian, dan itu saya jalankan sampai dengan 2020 pada saat itu. Jadi kalau mengenai pengalaman ya, pengalaman berada di Balai Pengembangan pada saat itu ya, sekarang sudah jadi komedi. Jadi tanggung jawab itu yang diberikan kepada saya itu harus dijalankan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi pekerjaan yang ada di balai ini beda dengan BRIN. Kalau BRIN itu dia terfokus kepada orangnya. Tetapi kalau di balai ini tentunya kita bekerja secara tim. Nah, dengan pekerjaan secara tim itu
Sehingga saya di masa masuk pensiun lama move on karena teringat dengan teman-teman kita di waktu pertama mau diskusi pada saat itu kan, diskusi sampai pekerjaan menempatkan orang-orangnya di satu kelompok untuk turun lapangan atau tugas di mana, itu ada tarik menarik biasanya itu. Jadi tanggung jawab itu yang kita harus jalankan itu dengan baik, sehingga ketika kita laksanakan itu terlaksana dengan baik dan teman-teman kita senang juga. Karena teman-teman kita senang, kita juga jadi senang karena pekerjaan itu sudah diselesaikan dengan baik. Memang pekerjaan itu juga setelah kita laksanakan tugas-tugas itu bukan cuma berhenti di situ. Kita kan harus bikin laporan juga, harus kita duduk bersama lagi di situ. Dengan tim ya. Dengan tim lagi itu, duduk bersama dengan tim pada saat itu. Jadi saya bangga, saya berada atau bertugas, ditugaskan sebagai pegawai BPSDMP pada saat itu sampai saya pensiun. Itu yang 2 tahun baru saya move on. Itu yang membuat Pak Martin iya 2 tahun saya susah move on. Saya sudah ceritakan tadi kan, kejadian yang waktu saya taruh di TikTok itu memang kejadian pernah terjadi itu, sehingga saya bikin TikTok pada saat itu. Oh begitu ya. Itu pada hari Senin malam Minggu, hari Minggu malam, saya dengan teman-teman ngobrol tentang pekerjaan kantor. Oleh saya sudah pensiun. Besoknya pagi, jam 6, saya terbangun. Senin. Saya langsung ambil baju, pakai seragam. setrika baju, pakai seragam, kami itu tegur. Hei, saya pensiun dari itu. itu yang terjadi, Jadi kalau Pak Kedak sudah mempersiapkan diri sebelumnya jauh-jauh, saya juga sudah mempersiapkan diri. Tetapi ya itu yang terjadi pada diri saya. Itu yang terjadi. Jadi teman-teman, kalau memang itu terjadi, biarlah dia terjadi. Karena itu harus terjadi. Kalau pengalaman yang paling berkesan di kantor, dengan teman-teman kantor ya, ada di kantor, yaitu ketika di lapangan ya, atau ini di kantor saya pengalaman yang itu saya tidak akan melupakan. Ketika ulang tahun saya pada saat itu, baru saat itu terjadi, lagi ada surprise dari teman-teman itu, bawa lilin, masuk ruangan, saya kaget semua itu. Jadi momen-momen itu belum pernah terjadi pada saya di rumah kan, terjadi di kantor. Mungkin karena waktu itu sibuk kerja, karena kesibukan sampai kerja. ulang tahun pun lupa. Ulang tahun saya lupa pada saat itu. Sehingga teman-teman berikan surprise, maka benar-benar kaget. Dengan pengalaman saya juga ketika kita rapat bersama-sama dengan teman-teman untuk menyelesaikan tugas-tugas lapangan itu, paling di situ ada canda, ada tawa kan gitu. Itu walaupun berat seberat apapun pekerjaan kita, ketika orang di situ ada canda, ada tawa situ, itu blong semua itu. Jadi saya mengharapkan kepada teman-teman, ketika kita akan membawa sesuatu, janganlah kita tegang. Karena ketegangan itu membawa kita tensi jadi tinggi. Ketika tensi tinggi membawa penyakit lagi, menimbulkan berbagai penyakit, betul itu. Pengalaman di lapangan begitu juga, sama juga, karena ketika kita ada di lapangan, kita banyak pekerjaan kita harus lakukan, tetapi kita masih ada kesempatan kita untuk bersenda gurau. Itu yang hebatnya dari pekerjaan-pekerjaan tanggung jawab dari balai. Oke, baik. Sangat luar biasa. Baik Pak Kedak maupun Pak Martin juga mempunyai sisi yang berbeda. Bagaimana pengalaman pada saat kegiatan, baik di lapangan maupun di kantor. Ada bermacam-macam surprise yang teralami pada masa-masa kerja. Dan selanjutnya bagaimana cara Pak kedua Bapak atau
Pak Martin ya. Karena Pak Martin yang sepertinya susah move on dan Ada jeda waktu ya. Udah jeda. jeda. Soalnya Pak Martin kan sudah 2 tahun ya. 2 tahun. Sudah 2 tahun 2 tahun 9 bulan. 2 tahun 9 bulan. Bagaimana cara Bapak untuk supaya benar-benar move on di usia pensiun sudah hampir 3 tahun ini? Terima kasih. Jadi kiat-kiat kita supaya move on itu, yaitu pertama seperti apa yang saya katakan tadi bersama Pak Kena itu, saya berkebun. Berkebun walaupun cuma 2 hari saya kembali ke Manado, belum menghilangkan move on. Nanti ketika saya sudah beternak, jadi ambil kesibukan untuk beternak ayam, baru ternak bebek, karena di situ kan ada pekerjaan hari-hari yang kita akan buat. Yaitu pagi kita harus kasih makan, siang kita harus kasih minum, sore juga kasih makan. Jadi rutinitas itu tetap ada pada saat itu. Baru setelah itu ada waktu kita harus jalan sore, ada waktu kita harus jalan pagi. Nah, jadi rutinitas itu yang saya jalankan setiap hari sampai saat ini, sehingga saya bisa move on. Dari 2 tahun, jadi baru mau 1 tahun, baru mau 7 bulan ini waktu ketika saya move on. Sudah 7 bulan, apalagi dengan hadirnya cucu pertama saya. Jadi saya itu di rumah itu gendong-gendong cucu, habis itu ambil pekerjaan yang saya laksanakan luar di rumah. biasa ya. Baru tentu kan di rumah kan juga ada kegiatan-kegiatan gerejawi. Nah, itu kita harus terlibat di situ. Supaya waktu-waktu yang waktu sebelum pensiun kita terpakai itu dia di pekerjaan, kita bisa terapkan itu melalui kegiatan-kegiatan yang ada di rumah atau di sekitar. Oke, berarti sebetulnya sama ya pada saat sebelum pensiun dengan rutinitas pekerjaan di kantor dan pasca pensiun dengan rutinitas yang ada di rumah. Iya. Seperti momong cucu, berkebun dan pelihara hewan dan olahraga. Mungkin saya ingin tanyakan Pak Kenda ya. Selama jadi pimpinan itu pasti kan ada yang sangat berjasa di pimpinan. Baik pegawai ya. Bapak kan punya atasan kan di pusat. Atau yang paling berkesan atau di lingkungan kantor kita selama Bapak menjabat sebagai kepala berapa tahun itu, Berkesan ada sama yang berkesan, stafnya kah? stafnya yang paling berjasa, atau ada yang paling Tapi bisa juga ada yang menantang, yang apa kalau bilang di film itu peran antagonis. atau Jangan bilang kita ya. Ya, oke, baik. Terima kasih. Mau potong. Dimanapun kita berada, posisi apapun kita, soal antagonis hidup itu selalu ada. Ya, betul. ada pro kontra itu selalu ada. Nah, jadi yang menarik di sini adalah bagaimana kita merespon dan menempatkan diri. Nah, saya selalu dalam hidup ini pertama bersyukur, yang kedua menikmati apa yang ada. Tidak semua yang pahit itu adalah tidak berfungsi bagi tubuh kita, tapi tidak semua yang manis itu adalah berguna bagi tubuh kita. Nah, tapi sebaliknya kan. Nah, jadi itu memang filosofi yang menarik, dan buat saya teman-teman di kantor itu apapun punya kenangan masing-masing. Tapi satu hal yang menarik buat saya yang saya ingat adalah bahwa ketika penyerahan Satya Lencana 30 tahun, waktu itu saya terinspirasi. Ini saya bisa ada 30 tahun di sini bukan karena saya, tapi karena teman-teman sampai yang paling bawah sekali. Sehingga waktu itu saya inisiatif minta Saudari Dewi sebagai seorang cleaning service untuk menyerahkan. Padahal saya sudah diminta di provinsi untuk diserahkan oleh Pak Gubernur. Saya bilang enggak, itu saja. Jadi saya tidak acarakan waktu itu. Pak Oro sebagai kepala dinas
Kominfo dan Perhubungan minta. Saya bilang, Pak, saya sudah diserahkan di kantor. Jadi artinya begini, dengan begitu saya merasa bahwa saya mengangkat orang dan juga saya mendapat nilai dari teman-teman yang ada di bawah. Nah, itu saya gunakan selamanya. Dan dalam perjalanan hidup, kalau ada teman-teman kayak Pak Martin ini selalu memicu saya untuk saya berpikir bagaimana organisasi ini harus jalan. Ini baiknya. Jadi tidak semua yang misalnya orang tidak senang kita itu lalu kita balas dengan tidak senang, tapi harus sebaliknya. Ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Nah, itu memang dari pimpinan manajemen itu yang kalau tidak, dia tidak akan umur panjang. Saya bisa yakin. Kalau tidak makanya saya selalu menggunakan komunikasi itu adalah panglima kehidupan. Ya toh, karena manusia sejak lahir sudah berkomunikasi. Tapi mampu enggak kita menerima atau menerjemahkan ke bawah apa makna daripada sebuah tangisan seorang bayi dan seterusnya, dan sampai kepada bisa kita berdiskusi. Jadi itu sekali lagi saya hanya sampaikan bahwa komunikasi itu adalah sesuatu yang sangat bermakna dalam hidup ini. Sampai kita berakhir di liang kubur pun kita tetap ada komunikasi dengan pencipta kan. Nah, jadi komunikasi itu tidak akan hilang. Kalau dalam ajaran kita di Alkitab kan kasih, pengharapan dan iman itu ya, tapi kasih itu tidak berakhir. Jadi komunikasi itu mirip dengan kasih. Jadi kasih tidak bisa jalan kalau komunikasi tidak nyata dalam kehidupan. Semuanya datang dari komunikasi. Jadi saya kira itu soal teman-teman suka duka itu tidak ada yang lolos dari yang dukanya ada, tapi sukanya lebih banyak. Artinya kenapa? Saya lebih senang kalau lewat di sini saya selalu berdoa, Tuhan tolong mereka supaya mereka sehat-sehat, menjalankan tugas dengan baik. Bahkan tugas-tugas pemerintah diterima dengan baik apa yang mereka lakukan. Nah, itu saja saya. Kalau lewat itu senang sekali, senyum-senyum saya. Karena saya bukan bangga apa, tapi saya dari awal ya saya dengan Pak Martin sudah hidup di sini. Flashback ke belakang, betapa hidup boleh bilang ya beratnya hidup waktu kami masih di BP3U, Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum. Itu memang kita tidak punya tempat. Waktu kantor ini awalnya dibangun, sampai saya berpidato di depan bahwa kami seperti orang Palestina yang telah mendapatkan tempat waktu itu. Kami kan di tempat pinjam-pinjam tempat di mana-mana waktu itu, masih zaman Departemen Penerangan sih. Tapi ditempatkan tugas. Nah, di sini pertama ada tempat memang waktu itu jasa daripada Pak Parwoko untuk bisa berusaha mendapatkan tanah dan bisa bangun ya. Saya bantu beliau sebagai pimpronya waktu itu untuk bisa kita memulai dari sini. Jadi semua duka itu menjadi support bagi kita untuk bagaimana menemukan suka yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya kira itu yang menarik. Dan orang kalau tidak mengalami banyak duka dan sukanya itu terlalu banyak, akan tidak ada dia survive-nya itu akan rendah dan daya kompetitornya itu lemah. Jadi itu kita butuh itu, karena itu yang seperti itu memacu kita untuk melanjutkan aktivitas dan memiliki nilai hidup, bahwa hidup ini ternyata memang ada di dalam medan itu. Saya kira itu. Kita lanjut pada Pak Martin, bagaimana suka dukanya selama menjadi PNS? Adakah sosok yang menginspirasi atau yang berjasa di selama kalau berbicara tentang sosok yang berjasa ketika saya jadi PNS, itu adalah almarhum Pak Palendeng ya pada saat itu. Kalau bicara sosok yang berjasa ya. Karena ketika kita balik ke belakang, ketika saya lulus dari SMA, pada saat itu tahun 85, lulus SMA, dan kenakalan remaja itu saya itu paling tinggi dulu. Itu terus terang dulu. Karena saya tinggal di lingkungan orang-orang Pak Ibu Fox, tahu kan? Orang-orang yang tingkat kriminal sangat tinggi pada saat itu,
sehingga kenakalan remaja itu terikut ke mereka. Dan saya pada itu tiap malam itu duduk di orang bilang di leput di depan rumahnya Pak Frans Palandeng. Dan ketika itu dia sebagai kepala tata usaha di BP3U Manado. Saya tidak lupa itu. Sehingga bagaimana cara supaya kita itu nggak duduk di situ aja, dia panggil sama saya supaya saya mendaftar menjadi PNS di Departemen Penerangan pada saat itu. Dan saya mendaftar, ketemu dengan Pak Kendak dulu pada saat itu, jadi kita tes sama-sama di kantor apa itu? Kanwil. Bukan. Di kantor percetakan negara pada saat itu. Setelah itu dinyatakan lulus, maka saya jadi PNS, tapi sangat waktu itu orang masih gaji berapa? 30 berapa Pak? 26.000 pada saat itu. Saya 2B, berapa di bawah lagi. Kalau saya itu sekitar 18.000 kan? Ya. 18.000 gaji per bulan itu dia. Jadi kalau bilang mau makan 1 bulan susah mau saya habis mau mencukupi Pada dia. waktu itu ya. Pada waktu itu, sehingga saya dan Pak Kenek itu pernah ambil borongan, saya lupa itu, ambil borongan gale sepeteng. Sepeteng, orang sepeteng. Saya dan Pak Kenek itu. Tambah gaji kan. Tambah gaji. Baru orang dan Pak Kenek itu bawa Vespa, pi bikin orang pe oto di Tomoho di mana pas itu. Iya. Pi bikin bersih orang pe Talaga. Saya dan Pak Kenek itu dulu perjalanan hidup kita sebagai PNS dulu pada saat itu emang paling banyak saya dan Pak Kenek itu jalan bersama-sama itu pi bikin oto. Bikin oto, bikin mata keran yang rusak. Orang panggil orang pergi. Jadi orang itu orang bilang orang bolos kantor untuk Cari hidup. Tambahan itu dia. Tambahan gaji. Iya, Tambahan gaji pada saat itu. PPN-nya kan jadi sukses ya Pak ya. Jadi perjalanan sangat jauh itu sampai kita pensiun 37 tahun 3 bulan saya pensiun dari PNS. Jadi bicara suka dan duka tentu paling banyak sih ketika kita berubah jadi BPS SMP, maka suka paling banyak pada saat itu yang kita alami. Kita harus terbuka. Apa sebab saya bilang saya suka yang paling banyak? Karena kita sering turun lapangan, kita bisa pergi ke daerah-daerah lain, misalnya kita boleh sebagian wilayah kerja kita sudah kunjungi, baru sebagian provinsi Indonesia kita sudah pernah kunjungi. Itu kalau nah mungkin kalau kita kerja di tempat lain kita bisa, atau kita kerja di Pemda, di Pemkot atau Pemda kita seperti itu, paling kita akan pensiun, kita akan duduk di belakang meja. Betul. Jadi saya suka ya, saya bangga saya pernah kerja di BPSDMP Kominfo Manado. Dalam hal ini sudah ganti nama itu Komdigi. Baik. Jadi tadi Pak Martin kan sudah bercerita pengalamannya selama di BPSDMP Kominfo Manado, apalagi menangani menjabat sebagai kepala seksi program yang menangani situ masih ada penelitian ya Pak. Waktu itu masih Pak Kenda ada. Jadi ada penelitian, kita harus ke wilayah kerja yang ada di Papua, 8 wilayah kerja yang kita ini. Jadi mungkin ada wilayah kerja yang menurut Pak Martin yang sangat berkesan, yang pernah Pak Martin lalui, mungkin bisa diceritakan ya, wilayah kerja yang mana yang menurut Pak Martin yang sangat berkesan. Terima kasih. Tentu ada wilayah kerja yang saya kunjungi itu, ada yang meninggalkan kisah sedih, ada yang meninggalkan kisah suka. Jadi ketika kita ditugaskan ke daerah Halmahera Utara, yaitu di Pulau Bacan. Pulau Bacan. Di Pulau Bacan itu di desa, kalau nggak salah itu, saya lupa desa itu. Jadi perjalanan itu saya dengan tiga teman itu, saya, Pak Acak, dengan Pak Irfan. Jadi dari kabupaten itu, dari Bacan kita harus naik
motor, motor laut. Speed ya. Speed. Oh, enggak. Ya bukan speed, dia Oh, iya. motor biasa itu, motor kayu itu. Kita harus sampai di tujuan itu di Pulau Kasurata. Sampai tujuan itu malam. Jadi ketika di tengah jalan, speed itu terbakar, api. Sampai Aca mau menangis pada saat itu. Tanya sama Aca ya. Aca mau menangis. Itu Ivan itu cuma ketawa sakit puru. Sedangkan terus ketakutan karena itu udah terbakar Pak tuh. Hanya ambil air pantai Sirang. Jadi saya hidup ulang tuh musim berjalan. Kita tiba di desa itu malam. Tidak tempat tinggal. Nggak tahu mau tidur di mana. Akhirnya kami tidur di masjid. Jadi orang 3 tidur di masjid, baru mau cari makan tidak ada. Cari makan tidak ada, jadi orang beli super mie, suruh baking Pak tuh orang penjaga masjid pada saat itu dia. Jadi baking baru. Habis itu, habis orang makan itu, orang turun lapangan pada saat itu dia. Jadi orang di tempat itu kita akan masih jalan kaki itu dia dari orang nginap itu di daerah masjid itu, orang harus jalan kaki sekitar 3 kilo sampai di lokasi. Dan apa yang dikatakan orang-orang di sana bilang, Pak, kalau pulang jangan terlalu sore ya, karena babi hutan itu akan turun dari gunung itu. Wah, ketakutan ya Aca dengan apa? Pak Irfan. Aca dan Irfan ketakutan. Ya saya mau lihat babi hutan mana orang itu. Mereka berdua ketakutan. Jadi orangnya sampai sore sudah pulang tuh orang. Pulang. Di tengah jalan, kayak pada belut di jalan. Ada hujan kan? Dah jalan ada belut. Jadi rawa-rawa di sana. Awas babi utang ini. Itu berkesan. Pagi masih siang sudah ada kapal dari Obi, Pulau Obi mau lewat situ ya orang naik kapal itu dia. Orang tiba lagi di Bacan itu dia, sehingga makan. Pokoknya dapat orang gila gitu. Aduh orang gila merontak situ dia. Itu kesan-kesan yang nak melupakan waktu di lapangan, takkan terlupakan pada saat itu. Begitu juga saya pada waktu pergi ke Pulau Morotai dengan Pak Herman ya, udah pensiun. Itu memang luar biasa ombak itu sampai kita itu sudah lihat pantai naik kata lihat darat, pantai naik ke darat dia. Itu ombak. Jadi berkas-berkas yang terbawa, hasil penelitian yang terbawa itu sudah ikat dengan plastik semua jangan basah kan. Sampai Herman menangis pada saat itu. Menangis karena itu bisa kira, ombak sama di atas, kemudian langit, keluar lagi, dia lagi, udah gitu lah. Ternyata lokasi yang orang lewat itu pakai itu tempat mereka tempat main selancar ya, selancar ya. Ya itu bule-bule main. Waduh memang. Itu emang luar biasa itu. Jadi itu ya pengalaman Pak Martin waktu berada di wilayah kerja yang penuh tantangannya, yang tantangan. Jadi ada mungkin Pak Kenda mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa Pak Kenda ceritakan. Baik. Di wilayah kerja yang banyak tantangan, yang karena kalau kita lihat Pak Kenda banyak yang di medan-medan berat ya yang suka akan tantangan. Jadi mungkin bisa berbagi cerita atau berbagi pengalaman kendala-kendala yang dihadapi saat berada di lapangan wilayah kerja. Mana yang paling berkesan dan yang paling menantang bagi Pak Kenda? Iya, terima kasih. Kalau kita mau cerita sebenarnya yang kesan-kesannya banyak. Panjang ceritanya. Cuma ya ada beberapa hal yang mungkin kalau soal wilayah kerja memang Maluku Utara ini punya catatan buat kita semua. Sehingga membuat saya waktu itu untuk bisa kalau boleh dialihkan ke Sulawesi Tengah. Akhirnya sempat kan. Tapi waktu itu saya minta yang Papua Barat itu dialihkan ke Makassar saja. Karena itu buang biaya besar kita. Biaya besar keluar situ untuk transportasinya. Dan ya syukur-syukur waktu itu berhasil. Sekarang balik lagi ya. Tapi tidak apa-apa, sudah ada pengalaman. Dan memang itu pengalaman yang tidak bisa, kita semua punya pengalaman yang luar biasa di situ. Ke pulau-pulau, luar biasa. Tapi secara pribadi saya, waktu saya masih peneliti itu tahun 96 ya, 96 kalau tidak salah.
saya penelitian mandiri waktu itu mau ke Marore. Nah, Marore ini kan ada kapal ke sana itu kapal perintis 2 minggu sekali dia lewat. Sementara jadwal saya cuma 5 hari tersisa dari Tahuna. Lalu saya ambil alih, berpikir dan saya bilang, ini hidup saatnya kita serahkan sama yang di atas. Jadi saya sewa pambut. Waktu itu bayar pambut itu berapa saya bayar? 900.000 ya. Karena waktu itu dananya kan kecil. 900.000. Dan pambut itu mau, tapi dia bilang, Pak, semua dokumen diikat yang kayak Pak Martin bilang, diikat di plastik, lalu kita akan masukkan di dalam drum plastik. Iya. Nah, tapi Bapak biasa berenang, saya bilang mau biasa tidak biasa harus dijalani karena ini tugas. Dan akhirnya apa? Saya diantar ke sana, itu kurang lebih 9 kali kita masuk dalam ombak besar. Tapi untung ya itu Tuhan, pertolongan Tuhan ya, mesinnya pakai mesin katinting itu, pakai katinting apa namanya? Pambut. Nah, itu yang kecil dari Filipina itu yang. Jadi itu masuk keluar ombak. Jadi saya bilang ini nilainya kalau di laut ya. Nah, sampai di sana jam 9 malam. Kurang lebih biasa kan perjalanan itu hanya ditempuh dengan 4 jam atau 5 jam. Kita tempuh 9 jam. Nah, syukurlah sampai, kalau enggak sebagian dari hiu barangkali. Nah, sampai di sana jam 9 malam. Saya hubungi camat BCA, namanya BCA itu border cross areanya, ya orang Jupen juga dulu, saya lupa namanya. Dan Pak minta tolong ini kuesioner harus dijalankan malam ini, bisa enggak? Lalu ada yang kasih info saya, Pak kita bantu jalankan kuesioner karena sebentar jam 4 subuh ada kapal angkatan laut patroli mau lewat. Nah, jadi waktu itu saya sendiri kan, ya, oke minta bantuan, sudah. Jadi tengah malam ketuk-ketuk semua pintu rumah masyarakat di situ kan cuma sedikit mereka ya. Saya bawa waktu itu 40 kuesioner kalau tidak salah. Dan setelah itu jam 3 kapalnya sandar, jam 4 berangkat, saya turun di Bitung. Ya, jadi ini pengalaman yang menarik, tapi buat saya itu menjadi titik balik saya untuk bekerja dengan apa namanya, kejujuran dalam sebuah penelitian bahwa kita tidak boleh bohong, tetapi kita boleh salah, tapi tidak boleh bohong ya. Jadi di situ saya rasakan bahwa tulisan saya pertama mengenai Marore itu yang diterima oleh LIPI waktu itu. Jadi saya ada anunya juga, ada ininya ya. Jadi itu motivasi-motivasi ketika biasa turun dengan Ibu Samsia, Ibu Femi. Ya, cuma memang kalau Ibu Samsia agak takut-takut di laut, tapi pernah ke Morotai, kita diskusi di sana dengan Ibu Femi juga. Nah, saya senang mereka. Artinya bahwa mungkin karena kita waktu itu posisi sebagai senior dalam usia, ya sehingga mereka ada teman. Jadi penting di sini adalah ketika kita mulai berumur, jadi pemimpin leader buat teman-teman untuk menyemangati mereka. Karena kemana lagi ketika keadaan genting, tidak bisa kemana-mana. Ada teman itu memberikan support. Jadi saya kira itu nilainya. Ya, makasih. Luar biasa ya. Tadi kita sudah dengarkan pengalaman dari Pak Kenda dan Pak Martin, bagaimana pengalaman mereka dalam menjalankan tugas sebagai peneliti, di mana harus mereka terjun ke medan-medan berat ya, yang penuh banyak tantangan, yang ada yang sulit dijangkau sampai pakai perahu. Kita dengarkan kisah-kisah tadi ya, perahu ting-ting ya. Dan kalau dibandingkan dengan Gensi sekarang ini, mungkin bagaimana tanggapan Pak Kenda dulu ya, dalam menghadapi maksudnya apakah sekuat bapak-bapak ini, mereka itu kalau kita bandingkan maksudnya dengan mental baja dari Pak Kenda dan Pak Martin ya. Karena kalau kita lihat, saya aja baru lihat ombak itu sudah mundur paling saya. Jadi bagaimana mungkin ada pesan-pesan Pak Kenda
dan Pak Martin kiat-kiat untuk Gensi ya, untuk menghadapi kendala-kendala dalam menjalankan tugas yang Ke depan. penuh tantangan seperti yang dihadapi oleh Pak Kendak dan Pak Martin. Dan mungkin saya lebih dulu kepada Pak Kendak ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini waktu kan. Iya. Jadi setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya. waktunya. Artinya tidak ada waktu yang tidak diisi dengan orang. Nah, memang waktu saya dengan Pak Martin, ya itulah suka dukanya. Dan memang ketika kita menjadi pegawai negeri atau waktu itu belum dikenal ASN kan, masih PNS, ya sudah itu medan yang harus kita jalani. Kalau kita tidak jalani, kita tidak makan, ya kan? Karena itu memang tuntutan dan artinya di sini nilai tanggung jawab yang memang kita sudah kerjakan sesuai dengan penugasan. Ya, kita harus sudah dengarkan tadi juga dari Pak Martin itu karena saya dituntut dengan tanggung jawab harus ada hasilnya. Tidak ada kalau pemerintah sudah tugaskan, sudah keluar surat tugas, sudah keluar anggaran sekecil apapun, ya memang kita harus. Sebab penelitian yang sama tadi Pak Martin, saya juga ingat teman kita yang sudah pensiun, Pak Umar Mamonto, saya naik motor ke Mopusi, itu dari sana berapa kali menyeberang sungai mati-mati motor. Jadi ya ini cerita-cerita ya. Tapi itulah ada semangatnya di situ bahwa hidup ini tidak ada yang harus kita abaikan. Artinya jangan kita cari gampangnya. Kita harus jalani. Kalau enggak kita tidak mendapatkan nilai juangnya. Nilai juangnya itulah yang kita harus ambil. Jadi dengan Gen Z sekarang apalagi yang sudah mulai muncul alpha ya mereka dari kandungan sudah dengan gadget, jadi itu jadi persoalan baru. Cuma sampai sekarang kan masih perlu dipahamkan juga ke mereka bahwa kita masih bergantung pada salah satu power, ya. Ketika listrik itu sudah tidak ada, ya itu jadi persoalan semua. Tapi memang sudah ada mulai dengan solar cell semuanya, tapi itu masih berisiko pada biaya. Teknologi itu selalu sebenarnya tujuannya adalah untuk mempermudah, mempercepat dan membuat kita lebih hasilnya lebih banyak, produktivitasnya lebih tinggi. Tapi itulah generasi Z buat saya pesan jangan lupa kesehatan. Karena tuntutan apapun, apalagi dengan hadirnya AI sekarang, sebetulnya itu mempermudah kita bekerja. Tapi kalau kita salah juga jadi persoalan. Nah, ini yang saya mau cerita mengenai AI ini. Buat teman-teman, buat kita semua, mungkin juga para pemirsa yang mendengarkan bahwa AI itu adalah satu teknologi yang muncul yang memang memberikan kemudahan dan kenyamanan. Tetapi ingat, saya sampaikan kepada anak-anak cucu saya, kita jangan bermain untuk promosi diri kita ke media sosial dengan menggunakan AI. Itu artinya apa? Bermain dalam kepalsuan. Wajahnya memang sudah begitu kok dibikin cantik atau bikin ganteng, itu menipu namanya. Itu kan kepalsuan. Jadi jangan difilter kalau memang bermain di media sosial. Nah, kecuali ya untuk kepentingan pelatihan dan lain sebagainya itu tidak ada masalah. Sebab banyak sekarang kalau kita orang-orang komunikasi, saya berharap kita bermain real saja, tidak usah bermain feel banyak di situ. Karena untuk mendapatkan feel yang tinggi atau untuk supaya dapat pengakuan dari masyarakat, Facebooker apa semua supaya ratingnya naik, jangan. Tapi kita main dengan real. Buat saya sih pesannya ini. Nah, untuk Gen Z ini memang tidak bisa dihindari lagi dengan teknologi ini. Mereka tidak bisa hidup tanpa ini karena sudah berada di sini. Ya, buat saya dan Pak Martin tinggal ya memberikan nasihat supaya yang penting mereka jangan lupa yang di atas. Sebab di atas langit ada langit ya. Karena kita harus hidup di situ. Di kedua, jangan dijadikan teknologi sebagai Tuhan. Nah, banyak yang begitu. Sudah, saya tidak usah ini. Dan saya cerita sedikit. Di New Zealand itu ada, ini memang hukum ekonomi berlaku. New Zealand itu sekarang ateisnya naik menjadi 60%. Lebih dari 60%. Itu karena apa? Karena teknologi dan prosperity itu naik.
Jadi di mana ada kesejahteraan itu meningkat dan teknologi itu menjadi memanjakan manusia, di situ akan orang tidak percaya lagi Tuhan. Jadi saya cuma ingatkan bahwa Tuhan itu ada 3 sifatnya, maha hadir, maha tahu, dan maha mengetahui. Ya, omnipresent, omniscience, dan omnipotent. Jadi itu yang harus kita orang jangan lupa, karena kita orang itu usia manusia, kalau kita di dalam Alkitab kan, di dalam Mazmur 90 itu sudah ditentukan manusia 70, kalau dia kuat 80, selebihnya penderitaan. Fakta, ya kan? Banyak orang yang masuk masuk panti jompo karena anak-anak sudah lelah dengan penderitaan orang tuanya. Tapi sebenarnya itu tanggung jawab, ya toh. Jadi ini yang saya ingatkan, bahwa dimanapun kita pergi dan berada, bahwa yang kuasa itu tetap ada di lingkungan kita. Dan teknologi itu hanya alat, bukan sebagai tempat kita menggantungkan hidup. Oke, jadi saya kira itu saja pesan. Mengenai kesehatan tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa hindari fast food, dekatkan diri pada matahari, olahraga, dan tidur pada waktu harus dipenuhi 8 jam dalam satu hari, kalau boleh itu dipenuhi, kecuali masa-masa sibuk, dan harus diimbangi di waktu-waktu yang lain. Karena itu penting. Tubuh ini kan bukan baja, bukan batu, bukan besi, tapi dia butuh semua kehidupan yang ada di sekitar untuk kehidupan selanjutnya. Makasih. Luar biasa ya, tadi chat-chat yang diberikan oleh Pak Kenda yang buat semangat bagi kita dan sangat menginspirasi. Tentunya kita juga akan mendengarkan ya dari Pak Martin, mungkin ada kiat lain untuk generasi muda ya, Gen Z. Ya, terima kasih. Tentunya saya bersama dengan Pak Kenda bangga lahir di tahun di masanya tahun 60-an ya. Karena orang masih melewati naik kendaraan bodi kayu, bus bodi kayu, masih bisa naik kendaraan becak, masih bisa naik kendaraan bemo, masih bisa merasakan kendaraan ST20 sampai mikro, sampai sekarang sudah kendaraan apa tuh, Trans Manado. Nah, dan juga orang masih dapat riki televisi hitam putih, orang masih dapat riki radio, ya toh? Telepon apa genggam di rumah masih terus merasakan pada saat itu. Orang masih merasakan lentera ya, lampu dinding. Orang masih merasakan Petromax, sampai sekarang sudah listrik. Dan sekarang kita menginjak ke zaman apa? Generasi Z ya. Jadi orang masih dapat riki itu, orang bangga itu dengan tahun kelahiran, dan sampai saat ini masih sehat-sehat. Jadi pesan kami kepada generasi sekarang, generasi muda sekarang, mental yang orang alami harus orang tularkan kepada generasi sekarang. Jangan jadi mental super me. Jadi ketika kena air panas langsung lembek. Jadi mental itu harus dijaga. Pekerjaan yang orang harus laksanakan itu harus dengan mental yang kuat. Ketika diberikan tanggung jawab pekerjaan kontrol mental udah lemah, maka pekerjaan itu tidak akan selesai dengan bagus, dengan baik. Generasi Z ini udah bilang generasi kurang tahu memetik, kurang tahu menerima melalui internet, melalui apa pekerjaan-pekerjaan semua kurang tiru situ, kurang ambil melalui internet itu. Jadi pekerjaan yang orang alami yang masa-masa lalu belum tentu ini generasi sekarang akan melaksanakan pekerjaan yang orang alami pada saat itu. Oleh karena itu teman-teman yang masih muda-muda pada saat ini, Ibu Kurata sudah pernah bersama-sama melewati rintangan-rintangan lapangan. Coba tularkan kepada teman-teman yang lebih muda ini, ketika kita diberikan tanggung jawab untuk pekerjaan yang jauh dari keluarga, harus pergi ke pulau, laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jangan pilih-pilih lokasi. Kalau saya pakai itu udah bilang, lokasi paling berat kalau nak mau terima, orang terima. Karena apa? Orang mau cari pengalaman hidup ini ya.
Orang tua lebih dapat lebih banyak pengalaman yang orang hadapi, orang terima. Pengalaman itu akan orang ceritakan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Mau opak dulu, waktu PNS, ada cerita yang berkesan, yang pengalaman yang opak alami. Belum tentu nih cucu-cucu mau sampai situ, mau mengalami hal-hal tersebut. Jadi disarankan kepada seluruh teman-teman yang masih muda, yang sedang bekerja di Digi ini, supaya setiap pekerjaan harus laksanakan dengan tanggung jawab, dengan hati, dan mental harus siap. Orang bilang mental baja harus kita pakai untuk laksanakan tugas tersebut. Demikian. Sangat luar biasa ya, dan sangat menginspirasi ya Bu Fem. Bagaimana pengalaman mereka, semangat yang sangat membara, yang mungkin menginspirasi juga bagi kita juga, bagi anak muda yang sekarang tak lepas dari dunia digital. Oke, baik Pak. Kami berdua kan, saya Samsia, tidak lama lagi akan menghadapi juga masa Purna Bakti. Kalau saya tahun 2027, 1 Maret itu sudah ada SK pensiun, demikian pula Ibu Samsia, lebih dekat lagi. 1 Juli 2026. Tahun ini, 2026. Kira-kira ada kiat-kiat apa pra pensiun dan atau menjelang pensiun dan pasca pensiun yang harus torang dua jalani? Silakan. Baik, ini penting memang ini. Karena kita hidup manusia itu ada 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh, ya kan? Roh kita yang punya yang kuasa, tapi jiwa kita itu sangat mempengaruhi tubuh kita. Nah, dalam posisi ini untuk memasuki masa pensiun, masalah-masalah psikologis ini cepat harus dilakukan adaptasi. Saya kasih contoh yang mempengaruhi misalnya pendapatan. Ya. Iya, betul. Pada saat pensiun mungkin masih enak karena masih ada THT, tunjangan hari tua. Iya, Tapi itu enggak lama, 2 hari masuk di mall itu habis. Tapi setelah itu ya, tidak lagi ada operasional mau jalan yang tamang, enggak ada. Nah, saya saja sampai sekarang belum terima pensiun karena SKPP saya belum keluar. Dari Surat PPN, ya? keputusan pemberhentian pembayaran itu masih belum keluar dari Jakarta. Karena saya kan harus dikeluarkan dari KPPN Jakarta. Jadi mungkin minggu-minggu ini lah. Jadi saya Januari, Februari, mungkin sampai Maret belum terima gaji. Jadi itu masa-masa yang karena kita selama kita hidup dengan ada budget penunjang itu membuat kita bisa senyum. Tapi saya boleh sarankan kita senyum kapan dan di mana saja. Kalau boleh saat tidur juga kita bisa mulai latihan senyum. Seperti itu. Karena kalau enggak orang mulai ketahuan, ya pasuk pensiun. Jadi kalau boleh orang enggak membedakan kita pensiun dengan sudah pensiun atau ya? Belum. Biasa saja, artinya cuma mungkin pergaulan ekonomi kita mulai kita perkecil. Ya, itu saya anggap pergaulan ekonomi. Misalnya kesenangan kita ke tempat-tempat ramai boleh, tapi baru transportnya saja sudah biaya, iya kan? Pergi pulangnya berapa makan misalnya? Di yang eksklusif. Jadi sudah mulai, sebenarnya untuk pensiun itu adalah masa konsolidasi dengan keluarga. Jadi saya itu di rumah ya, memang karena saya sudah terbiasa masa tradisional di rumah. Sampai istri saya itu enggak bikin apa-apa, dia senang kalau jadi selama saya tinggalkan dia setahun di Jakarta, masuk rumah sakit dia. Ternyata malnutrisi, kurang makan. Nah, sampai di sini jadi sonai ulang badan. Karena ya kita bilang ini lain masalah ini. Cinta tak bisa jauh. Jadi itu hal-hal yang penting yang mempengaruhi psikis kita. Jangan sampai dia mempengaruhi fisik kita. Kalau psikis kita terganggu, dia akan mempengaruhi fisik kita. Sebab begini, banyak fakta menunjukkan di Manado ini kan banyak para mantan-mantan pejabat tidak siap. Iya, mereka tetap di rumah
Jadi saya cerita sedikit. Ada kakak saya, Power of apa? ya, post power syndrome. Jadi itu jadi berbahaya. Jadi saya cerita, ada saya punya kakak di Jakarta, dia pensiunan direktur pembangunan desa. Itu eselon 2 kan dulu dia 4E. Tapi dia sakit, saya kunjungi ke rumah sakit di Depok. Terus ini pengalaman ya. Dia cerita semua, adik-adik saya ini ndak mau lihat si ini yang masih aktif kerja. Sudah, anak-anak saya ini. Saya bilang terus mas kerja. Jadi kita harus mampu mendengar dulu. Saya selalu suka mendengar. Silakan cerita. 3 jam dia bercerita. Baru saya sudah. Baru saya mulai. Kenapa anak-anak mulai meninggalkan dan adik-adik mulai meninggalkan? Ingat, mereka bukan bawahan kamu. Mereka bukan adik kamu. Walaupun itu adik, mereka bukan anak kamu. Walaupun mereka anak. Karena mereka dalam posisi yang sudah rumah tangga. Dan tanggung jawab mereka itu harus mereka jalankan. Itu jadi persoalan. Berkomunikasilah dengan baik. Jangan lagi marah-marah mereka. Marah-marah ke mereka makin jauh. Untuk sekarang saya bersyukur, cucu itu setiap hari harus telepon saya. Artinya mereka merindukan. Ya, kalau bisa ya sampai tutup mata. Jadi ini jadi persoalan post power syndrome ini kalau kita tidak berdamai dengan pertama pikiran kita yang dikendalikan oleh hati yang akan mempengaruhi aktivitas kita. Ingat, orang banyak penyakit yang kanker itu banyak karena pikiran, ya toh. Nah, kalau banyak pikiran, kita cuma berdoa begini. Kalau boleh saya pensiun agak umur panjang lah Tuhan. Kalau boleh sesuai dengan yang dinyatakan dalam hukum firman, ya toh. Tapi kita kan tidak bisa mengatur Tuhan. Tapi saya bilang, kenapa saya bilang begitu? Karena banyak orang setelah pensiun tidak lama. Dengar kemarin sudah kolaps, sudah. Aduh, karena apa? Mungkin kesiapan dia tidak siap. Mungkin di mimiknya tidak kelihatan, tapi di sininya. Nah ini pertama kita harus olah di sini, ya toh. Mulai kita rubah cara berpikir, ya, cara bicara, cara bertindak. Itu penting itu 3 itu. Karena itu adalah di jiwa kita itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Jadi 3 itu yang mempengaruhi kita. Kita harus berdamai nih. Kita semua pensiun, siap-siap Jo. Nggak usah lagi bilang mau. Ya, memang saya ubanan ini istri saya, anak-anak saya bilang bacet Jo. Saya bilang nggak usah saya mengelabui keadaan. Karena apa? Ini ternyata bernilai di Jakarta. Kalau saya naik busway, terlambat naik busway itu, dan saya melihat di sini bahwa simpati dan empati yang tinggi itu hanya ada pada perempuan paling banyak. Itu saya buktikan dengan itu. Di Jakarta itu nyong-nyong kalau dorang so duduk pura-pura tidur. Tapi kalau ibu-ibu merokok, ibu kurata yang Pak, mari Pak. Jadi ini ada nilainya ini rambut putih. Dorang suruh duduk. Lansia, ya. Walaupun mereka teriak-teriak, yang lansia prioritas, ya itu laki-laki pada cuek semua, pura-pura tidur. Tapi kalau ibu-ibu memang peka, saya salut. Jadi itu yang saya sebenarnya ingin menulis mengenai itu, tapi ya kapan waktunya entahlah. Tapi itu menarik data itu. Jadi saya kira itu, dan untuk memasuki masa pensiun kembali lagi berdamai, atur memang, diatur sekarang apa yang saya akan lakukan, dan itu harus komitmen. Kalau tak iko tamang, ingat, orang mau hidup bukan bergantung pada teman. Kita butuh teman, tetapi tidak bergantung pada teman. Mari kita pisah. Sementara di rumah ada mamasa, semua angus itu di rumah. Jadi contoh kecil seperti itu. Jadi ingat, teman kita butuh, makin banyak teman baik, satu musuh berlebihan. Tetapi di sini yang penting adalah bagaimana kita mengolah hidup ini dari yang berlebihan menjadi berkecukupan sampai kepada berkekurangan, nanti kita akan alami di pensiun ini. Ya, betul. Ya, baik, berarti semua kembali pada diri kita sendiri ya. Manage bagaimana pikiran kita, merencanakan dari keuangan yang besar, mengecil. Sangat kecil. Dan ingat, kegiatan sosial saya tidak boleh pudar. Sumbangan dari mana-mana, ya walaupun saya tidak punya, saya harus berusaha. Ini di jalan sana kami ada sumbangan. Sebentar saya harus kasih lagi 300.000. Nah, mau hitung-hitung besar itu. Tapi saya harus kasih, karena itu berapa nilai sosial kita itu
saya anggap lebih ini daripada lebih baik saya tidak makan sampai malam masih bisa bahkan memberi kesehatan, dampak kesehatan daripada saya tidak kasih sumbangan. Seperti itu. Jadi saya kira itu. Oke, luar biasa ya Pak. Kalau saya tangkap menjaga hubungan sosial yang baik, itu harus dipegang. fisik mental harus kuat, dan tentunya yang seperti selalu Pak Kenda katakan, jaga kesehatan. Amin. Kita kembali ke Pak Martin. Martin mungkin ada kiat-kiat untuk kita yang Sudah tidak menjelang lama pensiun. lagi. Ya, terima Pensiun. kasih. Soalnya kalau mau tanya pakai apa saya, soalnya nggak tepat pertanyaan itu karena saya move on itu 2 tahun. Tapi ketika kita jalani 2 tahun, apa yang saya harus lakukan? Ternyata kita harus berdamai dulu dengan tompe diri sendiri. Betul. Itu pertama. Apa tuh berdamai dengan tompe diri sendiri? Jangan turun tak ikut mau untuk tompe diri sendiri. Betul katakan Pak Kenda, ketika kita mau nak berdamai dengan tompe diri, ketika turun di mall, Iya. ketika apa orang lihat orang suka beli, padahal tuh kantong trope kantong sudah sesuai dengan pendapatan waktu orang keinginan gitu ya. dinas. Tipis dan itu kantong. Nah, so tipis tuh kantong. Jadi bersosial juga betul bersosial dengan masyarakat. Karena ketika kita masih PNS, apabila kita sebagai pimpinan bekas pimpinan, ketika kita sudah pensiun, kita sudah di masyarakat biasa. Kita harus berbaur dengan mereka. Dan kita harus berkomunikasi banyak dengan tetangga-tetangga kita, kelompok-kelompok apa kita atau rukun-rukun itu harus kita jalankan supaya kita pensiun kita jalan dengan bagus. Dan satu hal yang mau saya bilang pada orang yang mau pensiun ini dia, karena ketika saya telusuri itu teman-teman yang sudah pensiun, orang itu dia pakai kata-kata tadi, ada yang coba elak kaki, ada so jadi apa itu, Tetap berakhir di jaga kesehatan ya. satu yang mau bilang jangan angka di bank ke pensiun. Karena tuh gaji kan kurang kecil. Betul. Kurang kecil untuk gaji. Ketika angka di bank betul. Ini terjadi Pak kita tapi anak saudara ini. Jadi ketika dia pensiun kalau diangkat di bank habis tuh gaji. Kolaps. Ada yang stres kesana kamari, kurang minum-minum. Soalnya mau cari apa, cari pekerjaan apa, so cari, nggak ada basis di apa, menjadi tukang aja berusaha ikut ke sana, pada tubuh so nyenak mampu. Karena tuh sampai gaji itu dia bukan sama dengan orang masih PNS, masih ada 2 kali gaji ya. Hanya Tunjuk. 70% Apa ini dia? Nah kita ke pensiun kita kalau mau terima apa 5 juta so. Kalau terus ambil pensiun itu apa kita mau makan lagi? Itu membuat kita akan stres. Pasti kita akan stres. Apalagi kalau kita masih ada cucu di sekolah atau masih ada anak di sekolah, dia tuntutan ambil di mana lagi? Karena ketika ambil uang di bank itu dengan berapa ratus juta itu nggak lama habis selesai. Jadi kayak itu saya coba pesankan, jangan sekali-kali ketika kita pensiun kalau angka di bank kecuali sampai suami ada pensiun juga. Jadi saling menopang. Kalau cuma pekerjaan sama saya itu sendiri, jangan coba-coba. Betul. Terima kasih. Sangat setuju. Oke, baik. Kiat-kiatnya sangat bagus sekali teruntuk kita yang menjelang pensiun. Yang saya tangkap tadi, pertama merencanakan, memanage diri sendiri mulai dari pikiran dan mengatakan kepada diri sendiri bahwa lain pada saat bekerja dan lain lagi pada saat sudah pensiun. Artinya kita sudah merencanakan keuangan dengan baik. Kemudian kita fokus pada apa yang sudah kita lakukan pada pasca pensiun. Apakah itu seperti Pak Martin tadi kan, beternak, Pak Kenda Gale-galeta Perikanan dan Perkebunan. bekerja di lingkungan rumah saja itu juga untuk aset sebagai kesehatan. Kemudian menjaga hubungan sosial, Itu penting sekali ya. dan terpenting juga itu dia fisik dan mental itu harus dijaga. Oke, baik. Sebelum kita tutup obrolan kita pada saat ini, mungkin ada pesan-pesan atau kiat-kiat
bagi pegawai yang masih aktif agar supaya tetap semangat bekerja? Pak Kenda, kita mulai dengan Pak Kenda. Iya, baik. Ini kan pesan ya, mau diterima atau tidak. Buat Iya, saya, pertama solidaritas tim itu, teman itu harus dijaga. Karena begini, kalau satu orang yang kita anggap menjadi troublemaker dalam satu tim itu akan memperlambat pekerjaan itu, bahkan menghambat. Jadi itu yang penting. Ya. Kalau ada yang menjadi troublemaker, kita rangkum dia, bukan dijauhi, dan itu akan lebih parah. Jadi kita rangkum bersama-sama, dan kalau ada yang merasa terlukai, kita minta maaf. Saya kira itu aja solusinya. Dan kalau ada pekerjaan yang sesulit-sulit apapun dikerjakan oleh tim, itu pengalaman saya. Kalau susah saya panggil semua tim. Ayo Pak Martin, teman-teman di seksi, mari kita kerjakan ini. Ada yang belum terjawab, kita kerjakan. Bisa. Semua teman itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi si ini bisa ini, si ini bisa itu. Jadi itu yang berikut adalah bahwa tidak ada teman yang lebih rendah daripada yang lain, tapi kita duduk bersama-sama, jalani bersama. Usia bukan menjadi hambatan, tetapi pekerjaan menjadi output yang utama kita harus tuju. Jadi sehingga itu semua bisa berjalan yang baik. Artinya kedua, jangan sampai kita terlalu banyak berharap orang yang sudah biasa mengerjakan itu. Kalau boleh ambil maknanya, saya suka belajar ini, kenapa dia berhasil? Saya suka cari itu saya. Oh ini ya, sehingga kita bukan bersama tim dengan dia, bukan membebani, tapi membantu. Nah itu kita harus, mari kita jadikan diri kita masing-masing dalam bekerja itu nilai membantu, bukan membebani. Nah itu yang jadi, supaya tim itu jalan dengan baik. Kalau kita hadirkan diri membantu, ya senang sekali, tim itu akan solid. Dan pekerjaan itu akan selesai dengan baik. Saya kira itu dalam soal-soal pekerjaan. Ya, yang lainnya adalah supaya keseimbangan antara psikis dan fisik itu harus dijaga, dan semua pesan-pesan kesehatan tadi saya kira bermanfaat untuk, karena tujuan kita supaya kita jadi sehat. Kalau tubuh yang sehat, mensana in corpore sano, tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi jangan jiwa yang sehat, tubuh yang sakit. Nah, itu semuanya harus ada keseimbangan. Saya kira itu aja. Nah. Pak Martin mungkin. Terima kasih karena di Kumdigi ini limit pekerjaan itu sangat besar ya. Jadi pekerjaan itu selalu dikerjakan melalui tim. Jadi ketika sudah diatur tim itu, ajari bahwa tim itu dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dan tim itu ada tim work yang tidak terganggu dengan tim-tim yang lain. Jadi ketika misalnya Ibu Kurata sudah buat satu tim itu, kita harus menerima tim itu. Jangan kita saling gontok-gontokan. Atau ada yang tidak menerima tim itu, sehingga mau bikin perubahan-perubahan. Jadi itu pesan kami, apa yang sudah diputuskan itu sudah yang terbaik. Jadi laksanakan tugas-tugas yang sudah dibebankan oleh tim tersebut sampai selesai. Karena ketika pekerjaan kita sudah selesai sampai pada laporannya, itu adalah rasa kebanggaan bagi tim kita. Walaupun pada saat itu kita gontok-gontokan, tetapi ketika kita lihat pekerjaan itu sudah selesai, ada kebanggaan. Akhirnya pekerjaan berat dapat diselesaikan dengan baik. Jadi biarkan tim itu bekerja, dan ajarlah bahwa tanggung jawab itu harus dipegang sampai selesai. Terima kasih. Itulah tadi pengalaman dan kisah dari kedua narasumber kita, telah berbagi pengalaman bagaimana kiat mereka setelah pensiun, dan juga pesan-pesan kepada para generasi muda agar hidup tetap sehat, dan bagaimana cara agar tetap produktif dalam bekerja. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah hadir pada hari ini, yaitu Bapak Kenda dan Bapak Martin. Kami mengucapkan terima kasih yang telah hadir di podcast pada siang hari ini. Berbagai cerita, kisah, dan pengalaman yang telah yang sangat menginspirasi ya Ibu Fem. Iya. Bagi kita para yang pra pensiun juga generasi muda.
Tentunya seperti tadi yang saya paling sangat terkesan dari Bapak kedua ini, yaitu semangatnya yang luar biasa ya Bu Fem, yang sangat membara, sangat menginspirasi, punya mental yang kuat, penuh perjuangan, apalagi kisah-kisah mereka dalam menjalankan tugas ya di medan yang begitu berat. Kalau kita mungkin baru lihat ombak so takut kan. Dan ternyata memang pensiun atau pensiunan itu bukan kalau mau dengar cerita kedua Bapak ini yang sangat luar biasa, ternyata punah bakti atau pensiun itu bukan suatu akhir, melainkan awal dari bab baru untuk menjalani tugas-tugas setelah pensiun. Bagaimana itu, Pak? Betul sekali, dan tentunya kita lebih memanage keuangan kita, karena kalau kita masih aktif itu ada gaji masih utuh, tunkin. Setelah pensiun sudah mengecil ya. Seperti Pak Martin tadi bilang, jangan angka bank, karena nanti kita susah mau bayar tuh, karena jadi gaji tinggal gimana? berapa, Stres. pokok tinggal 70%. Jadi kalau boleh Pak ya, seperti Bapak tadi kan kalau di ini berkebun, kalau Pak Martin itu kesibukannya saat ini adalah ngomong cucu juga, ngomong cucu, beternak ya, untuk menghilangkan move on setelah pensiun. Jadi mungkin lebih ini menabung dan tetap bekerja dan lebih bersosial kepada masyarakat. Seperti Pak Kendak tadi bilang, walaupun uang hanya ini, tapi sosial kepada masyarakat kita tidak bisa lupakan. Dan yang paling penting itu kita tetap bersyukur dan jaga kesehatan sebagaimana yang tadi kita dengarkan oleh kedua narasumber kita. Sangat luar biasa ya, kita tepuk tangan dulu ya Pak. Luar biasa. Luar biasa sekali. Baiklah jagoan digital, kami berdua, saya Syamsia Amali, saya Femi Umbo, undur diri dan tetap semangat. Salam digital.